Perempuan Maria, khususnya saya merasa bersyukur ada Kampung Saudara Papua lain yang bisa mengangkat kita berbudaya, terus bisa mengajari kita juga. Awalnya kadang pengunjung dan pemilik tidak memahami bahwa di Papua Selatan ini bahan-bahan dasar yang khususnya asli itu agak susah. Lalu untuk pemerintah, saya tegaskan ya, untuk pemerintah itu harus perhatikan yang seperti begini. Ada ini kan dia bisa berbagi dengan saya sebagai orang asli, perempuan asli, ini perempuan Marin, sedangkan pemerintah tuh perhatikan itu yang lain, yang kebutuhannya itu bukan untuk belanja bahan. Harapan saya untuk ke depannya itu kalau mau sukses itu sabar, setia, dan jujur. Sabar, setia, jujur. Ya. Halo pemirsa RRI Net, di mana saja berada, kita ketemu di program podcast RRI Merauke. Saya Franky Wohel dan kali ini eksklusif istimewa karena saya boleh berada di dalam sebuah pondok, yaitu Pondok Ifon Noken. Nah, di dalam Pondok Ifon Noken ini banyak sekali kerajinan-kerajinan, baik itu noken, kemudian juga ada mahkota dan beberapa kerajinan-kerajinan lainnya yang nanti kita akan sama-sama ngobrol bersama kedua pengrajin yang sudah bersama-sama dengan saya di program podcast kita. Kita akan berbincang tentang melestarikan budaya melalui UMKM. Sudah ada Kak Ifon Patwa dan juga Kak Milka Balagaise. Gimana kabarnya kakak-kakak dorang, sehat? Bukan baik, sehat selalu. Dan semangat ya. Ya, ini kita sedikit mengganggu dong penjualan dan pekerjaan ya. Jadi ini saking lagi sibuk dong sambil merajut, sambil kita bicara-bicara di sini ya. Ini mungkin Noken Pondok Noken Ifon ya. Ini sudah sejak kapan ini berdiri nih? Mungkin kakak bisa sedikit menjelaskan. Mungkin Kak Ifon ya. Kalau untuk Pondok Ifon Noken ini berdiri sejak tahun 2015. 2015. Dia tepatnya waktu itu di Jalan Pemuda. Pas waktu pelebaran jalan 2019, 18-19 kami pilih. Itu Kak Ifon terinspirasi dari mana sampai bisa punya keinginan membuat rajutan atau usaha seperti merajut noken seperti itu? Dari kecil sih, karena ini budaya dan bangdu. Jadi orang tua dulu mungkin suka ini, suka merajut. Oke, baik, dan akhirnya masih eksis sampai sekarang. Berarti kalau kita hitung ini sudah berapa tahun ya? 2015 sampai 10 tahun Kakak Ifon ya. Lumayan lama. Jadi sudah 10 tahun Pondok Noken Ifon ini berdiri ya, seperti itu. Kalau Kak Milka sendiri bergabung sejak kapan dengan Kak Ifon? Bergabung kurang lebih setengah tahun. Oke. Ya, datang sama Ade untuk sama-sama kerja noken di pagi dia. Hai. Dan karena saya juga punya usaha baru, saya juga terinspirasi dengan ada Ifon punya usaha, lalu saya emang sudah urus, dia punya izin, tetapi ada kendala-kendala yang dihadapi. Kalau saya datang sama Ade, kepandian, kerja sama-sama, saya jaga noken, jaga jualan, lalu lagi bikin mahkota, bikin kalung-kalung, semua banyak. Jadi ya, aksesoris ya. Sama, iya. Baik. Jadi puji Tuhan, ada juga tidak tutup diri, tutup pintu hati untuk terima kami ya, untuk sama-sama usaha di sini. Dan saya sebagai perempuan Maria, khususnya saya merasa bersyukur ada Kampung Saudara Papua lain yang bisa mengangkat kita berbudaya, terus bisa mengajari kita juga. Awalnya saya juga bisa merajut ini, tapi yang sisi lain saya juga tidak tahu. Tetapi lewat Foni Noken, lewat Ade Ifon, saya juga bisa. Saya punya
punya Kesempatan ya, belajar. kesempatan dan juga punya niat keinginan yang besar. Saya juga bisa seperti adik, caranya bagaimana ya, saya datangi sama adik. Oh. Caranya seperti apa? Mulai dari pembuatan izin saya terinspirasi dari adik Ivon. Oh, yes. Iya, sampai saya punya izin juga sendiri namanya Sri Harau. Oh, iki. Iya. Jadi kakak dorong sebenarnya saling motivasi ya. Iya. Artinya saling Jadi motivasi. bukan dari orang lain. Dari mulai saya itu dari adik Ivon. Berarti- Akhirnya dia yang kasih saya jalan. Dan teman-teman yang lain itu tutup diri. Malah mereka kasih tunjuk kantor tempat lain. Sampai saya cari-cari kantor 1 bulan. Lalu ketemu dengan adik, baru adik bilang, Baik. ya dari situlah. Saya datang sama dia sampai sekarang kurang lebih 8 bulan sama-sama dengan Ade sambil belum punya pekerjaan yang tetap. Jadi sementara ini kita Baik. merajut dan Ya kan. Ini mungkin yang bisa kita bilang nih apa? Kartini Papua ya, yang ada di Ya. Papua Selatan, mungkin seperti itu ya. Ya. Artinya mampu mengembangkan apa yang dimiliki, Ya. melihat peluang-peluang bisnis, peluang-peluang yang memang ada daya tarik tersendiri, apalagi berbicara tentang budaya. Nah, kalau Kak Ivon sendiri, ini kan namanya Noken ya. Kenapa harus menggunakan nama Noken? Kalau kita melihat ini kan banyak sekali aksesoris lain. Ada filosofi tidak dengan arti dari Noken itu sendiri versi dari Kak Ivon? Ada, karena arti kata Ivonenoken itu artinya berkembang dari dalam keluarga dulu, baru keluar untuk jadi berkat buat orang lain. Karena Noken itu dia satu wadah yang menampung semua di dalam, bermacam-macam. Seperti contoh, bukan saja ada Noken, tetapi aksesoris Papua yang lain juga ada. Karena ini yang internasional punya, yang kami jual di sini yang umum. Yang umumnya? Ya. Baik. Kalau kakak sendiri ini kan saya lihat ada bikin ini pesanan orang ya, Noken ya. Nah, tetapi kalau berbicara tentang bahan, ini bahan-bahannya dari apa saja? Jadi kalau saya lihat ini kayak ada dari benang kah, kayu, kulit kayu, kulit kayu, serat kayu. serat kayu, ya. Mungkin apa saja dan dapat dari mana? Susah atau gampang? Bahannya susah. Susah. Berarti kakak tuh dapat dari mana? Kalau ini bahannya dari Ini apa nih? ini dari sini sudah ini. Semua Ini dari sini. kulit kayu. Semua kulit Ini kayu. kulit kayu di daerah Papua Selatan ini paling susah. Kami ambilnya tuh dari kuel sana. Well ya. Iya, pokoknya rambut naik ke atas. Karena itu kan Genemo juga banyak itu daerah dia. Naik ke atas. Oh ini ya. Iya, Kayu ini, Genemo ya. iya, ini kupas dia buka dong. Pukulnya di air, jemurin keren. Sudah beli dalam keadaan begini memang. Kita ambil sendiri. Oh. Biasa ambil bawa sendiri, bonceng, ya. kakak kita naik ambil. Jalan cari sendiri juga. Karena kita tahu pohon, karena untuk bikin noken ada berapa macam pohon kulit kayu. Betul. Ada Apa saja? Ganemo, ada gaharu, gaharu, ada mahkota dewa, Tadewa. kan ada serat nas juga ya. Oh. Iya, dari nas. Jadi ternyata bahan-bahan untuk membuat Iya. noken itu kalau yang mungkin kita paling tahu nih, kita tahu nih mungkin cuma kulit kayu, Iya. ganemo, tapi ternyata Iya, banyak iya, juga iya. yang lainnya ya. Ada juga dari serat pisang. Serat pisang juga ada. Serat pisang. Apa yang harus diperhatikan sehingga mempengaruhi kualitas rajutan? Apa karena mungkin dia harus yang tua kah, yang memang muda, usia dari kulit kayunya atau serat-serat? Kalau kakak dong pilih. Kulit kayu itu tergantung. Tergantung dari juga. Iya, pohonnya. pokoknya. Ya lurus, bagus, kita bisa ambil. Lalu kalau terlalu muda tidak boleh, karena kan itu dia masih bertumbuh, masih berkembang. Jadi harus yang Gitu, jangan terlalu muda. Iya, kita bisa perhatikan dia punya kulit kayak apa, pohon kayunya. Kita ambil yang sudah bisa panen, kita bisa panen. Baik. Begitu. Baik. Kalau kita misalnya kita beli dari orang atau suruh orang kan tidak tahu Iya. jenis kayu apa yang dia harus ambil, karena kita yang tahu. Betul. Gitu, karena itu kan warisan budaya dari orang tua. Orang tua kan waktu kita kecil kita ambil kulit kayu itu kita ini kayu pohon ini, tapi ambilnya umurnya sekian, perhatikan. Itu kan kita sudah dikasih tahu itu kan Betul. dari orang tua kami warisan budaya. Dan bukan kita belajar asal-asal tidak. Tidak, ya. Memang sudah dari dalam kandungannya itu warisan budaya. Ya, orang tua mengandung kita sudah membuat ini noken apa segala macam. Jadi itu Betul. kan pelajaran dari dalam kandungan sehingga kita lahir begini Sudah. kita cuma lihat saya langsung jadi. Jadi ya. Gitu. Kemudian mendarah daging ini sudah ini Iya. ya. Baik. Tapi kalau kakak dulu sendiri mengasah keterampilan merajut ini juga sebenarnya kan susah-susah gampang kak. Atau Iya. memang bagaimana dulu? Kakak dong belajar nih. Mungkin Kak Ivon atau Kak Milka. Cara belajar dulu bagaimana? Atau mulai sejak kapan sudah bisa mandiri buat sendiri? Kalau saya itu dari SD. SD Kakak Iya. Milka sudah bisa ya?
dari SD karena kan masih di kampung toh. Oh, Itu kan kita harus tahu karena kita suka buat pakaian adat khususnya untuk kita buat pakaian adat, Merajut pakaiannya. merajut apa begitu. Jadi sudah ditanamkan dari kecil harus. Harus ya. Iya. Begitu. Jadi waktu datang ke kota ya tinggal saja, tetapi mulailah lihat ada event begini, itu juga bisa ini. Bisa. Lalu datang. Barang ngobrol, apa sampai? gitu. Oke. Tapi kita lihat orang kan, kalau memang kita mau, ada juga lihat orang dia berbagi, dia punya ilmu itu tidak sembarang orang. Jadi ya connect baru Connect bisa. baik. Artinya yang penting tahu dasar merajut, tinggal nanti bagaimana ada variasi dibuat lebih seni ya. Seperti kalau Kak Ivon sendiri bagaimana? Sejak kapan sudah bisa? Sejak masih SD, SD juga ya? SD kelas 4 tuh sudah bisa merajut. Oh iya. Luar biasa, baik. Ini kan kakak tuh lagi bikin noken ya. Kalau kita lihat di latar di belakang ini kan ada apa di mahkota, ada di situ juga aksesoris kayak kalung. Nah ini produk-produk apa saja yang kakak dorang lakukan untuk melestarikan budaya melalui bisnis ini? Di dalam sini nih ada kalung, terus ada mahkota, gantungan kunci juga kami bikin sendiri. Gantungan kunci, dompet. Dompet juga kami bikin. Kalau untuk kalung itu kebanyakan untuk anak-anak ya. Saya bagi ilmu untuk anak-anak. Iya. Karena itu yang paling anak-anak, anak-anak juga. kan itu gampang juga ya. Satu kali ajar. Sudah tahu. Jadi itu juga dapat membantu kami dan itu ilmu untuk di kemudian hari. Oke, baik. Pemesanan yang paling banyak apa di sini? Noken ya? Baju adat satu set yang umum internasional punya dari kulit kayu. Mahkota juga. Mahkota juga. Kebanyakan pejabat. Itu yang beli ya? Itu saya mau tanya, itu yang Iya, beli siapa? kebanyakan Apa ada pejabat. kayak mungkin turis kah atau mungkin pengunjung dari luar kota, pejabat ya? Iya. Itu biasa paling apa untuk kayak kenang-kenangan sih? Atau Cenderamata. Cenderamata, lalu untuk acara-acara apa semua mereka biasa ambil di sini. Bahkan pesan dari luar Papua Iya. sampai disaratikan tugas. Momen yang pesanan yang paling berkesan tuh yang mana? Kakak dong masih ingat itu? Mungkin pas ada acara apa kah atau mungkin siapa yang beli kah yang paling berkesan? Terlalu banyak apa ya? Udah bingung. Banyak ya? Tiap hari mereka datang belanja noken sama mahkota. Mahkota. Kadang pengunjung dan pembeli tidak memahami bahwa di Papua Selatan ini bahan-bahan dasar yang khususnya asli itu agak susah. Kenapa mahal? Karena bahannya susah. Di sini kan daerahnya rawa. Kita dapat bahan kulit kayu itu mesti lari jauh ke sana. Iya, ya. Proses yang jauh. Terus bukti kita teliti dan cari lagi. Jadi pilih yang sesuai dengan Yang orang bilang bagus. kualitas standar ya. Oke, nah itu berarti kan berbicara tentang tantangan ya kakak ya. Iya. Tantangan-tantangannya salah satunya itu, ada tidak tantangan-tantangan lain lagi? Mungkin itu saja. Tantangan. Berarti pemilihan barang produk ini kan atau bahan untuk membuat semua kerajaan ini kan yang berkualitas ya. Nah ini kan berarti mempengaruhi harga tuh kakak. Iya. Nah kalau di harga nih mungkin kisaran berapa nih Yang sudah jadi Kak. yang sudah jadi? Oh ada bisa pesan yang belum jadi? Tidak, maksudnya Iya, beli yang barang yang sudah jadi di kalau sini. kita tidak jual yang begini, kita ambil untuk kita merajut Iya. sendiri. Kita jual yang sudah jadi noken, Kayak yang digantung sudah itu, jadi ya. shawl, yang salah satunya shawl, sudah jadi semua. Dan kita jual kalau bahan baku yang kita ambil dari hutan kita tidak jual karena kita Siap. butuh sendiri kan. Buat untuk produksi sendiri ya. Untuk produksi sendiri. Harga yang paling murah tuh berapa di sini? Mungkin yang paling kecil gantungan kunci ya Iya, 50.000, 50.000 ya. Kalau noken-noken ukuran standar begitu 250. 250. Yang paling istimewa tuh ada yang besar sekali berarti. Itu pakaian Oh, tuh pakaian yang ini ya. Dari rajutan. dari rajutan seperti Kayak yang yang ini internasional tuh. itu 3 juta. 3 juta ya. Baik, luar biasa. Artinya ini bagian bagaimana kita juga, kalau kakak dorong menghargai dari segi memproduksi, tetapi kita juga yang ada di Papua atau yang nanti datang ke Papua Selatan juga bagaimana menghargai dengan membeli produk. Karena kalau bicara melestarikan, menjaga itu kan tidak hanya membuat saya, tapi kita juga harus punya produk yang kita miliki sendiri ya, seperti itu ya. Baik, kalau kakak dorong sendiri untuk mencari ide ini bagaimana? Dapat dari mana? Apa belajar dari YouTube atau lihat produk-produk
yang mungkin lagi berkembang, model-model seperti ini berinovasi itu bagaimana? Sebenarnya- Motif-motif begitu. Motif itu sebenarnya kita pikir sendiri, dengan jadinya kita sedang merajut langsung keluar sendiri. Jadi seperti ada ilham, ya kata iya, lain iya. seperti begitu. Kayak Karena duduk-duduk Tuhan mungkin. kasih hikmat. Ah. Jadi waktu saya bikin mahkota atau ini atau begini tuh, udah jadi sudah ikut itu, gitu. Itu pola alur motif. Lalu saya sampai jadi. Orang lain punya. Akan pesanan tuh kita sudah bikin begini, kita sudah gantung, baru orang bilang, ibu minta buatkan tas begini. Oh berarti sudah. Nah kan caranya bagaimana saya bikin tas begitu. Lalu untuk mempercantik saya harus gantung apa gitu. Udah dari yang ini harganya 500.000 dia bisa bisa sampai 2.500.000. Nah, tergantung tingkat kesulitannya Iya. juga ya. Begitu. Motifnya Iya. semakin banyak motif atau requestan khusus Iya. mungkin kayak kita foto bisa kayak muka begitu atau mungkin tulisan. Kalau tulisan bisa, cuma kalau foto tidak bisa. Karena ini kan kulit kayu toh. Oh, bedanya di situ. Akan Iya. kurang rapi ya. Ini muka miring-miring ya. Kalau itu kan benang, pakai benang. Tapi kita di sini benang juga kita rajut dari yang seperti ada, lalu yang seperti jadi ya tidak memaksa, tidak baku paksa begini. Ada harus bilang kakak rajut tidak. Jadi sendiri tiap hari pekerjaan ada aja. Saling percaya ya. Yang percaya. Kadang-kadang mungkin kakak dong berpikir begini, aduh kayak yang ini belum, so pikir lagi mungkin ada ide motif lain lagi, Ya, memang. motif ini lagi, Tapi motif ini ini. harus selesai dulu. Sabar. Selesaikan dulu, sabar. Kesabaran tuh harus ada. Apalagi kan kita ibu-ibu kan, Betul. urus mana tinggal mana. Tapi untuk kita tuh pentingkan ini karena kita dapat berkat untuk kita Betul. beli makan, belanja apa kebutuhan itu dari sini. Ekonomi keluarga dari sini ya. Terpenuhi dari tempat ini. Jadi barang yang tidak terlalu penting kita tidak hiraukan dulu sementara. Berarti kalau macam ada suami dan anak-anak harus mendukung begitu ya. Iya. Jadi mungkin juga buat suami-suami anak-anak di luar sana kalau lihat kamu istri kamu mama ada Iya. begini Harus mendukung. harus mendukung, jangan nanti banyak atur-atur lama-lama barang dia jadi baik, karena buat kayak begini yang saya tahu pasti harus pakai hati. Iya, Iya, tenang. tenang. Pernah tidak punya perbandingan buat pakai hati dengan mungkin hati lagi tidak mau dan hati terlalu Iya, itu pengaruh kan? Nah, dan itu terpengaruh sangat tidak bagus, jelek hasilnya. Apa yang jelek mungkin dia model kah atau tidak rapi atau apa? Tidak rapi. Motifnya. Motifnya Iya kan? tidak rapi. Terus bagaimana, Tidak Bong? sesuai yang apa kita pikir itu dia lari jauh. Bongkar diulang lagi. Iya, harus bongkar karena nanti kalau orang yang pakai kan namanya nama baik. Betul. Tempat usaha. Kita harus buat yang terbaik. Apalagi pesanan. Pesanan itu harus tenang. Fokus serius. Tidak boleh ini sebentar ini sudah salah lagi harusnya buka lagi. Oh iya kan? Begitu. Maksudnya tuh kalau misalnya bisa harus buka, harus sesuai supaya ketika orang itu diambil dari saya dia pakai itu dia hati dan mau sejahtera. Kita juga yang buat juga yang buat enak. dulu Lega ya. Lalu orang juga bisa pesan lewat Iya. dia. Cuma takut nih kan kita ada sesi bicara dia kakak dia tak salah sedikit orang kali ini gara-gara kakak Frankie nih. Tidak ada. Sudah Karena ada sudah terbiasa. susu terbiasa. Nah, kalau untuk membuat satu noken, contoh noken ukuran standar lah, itu membutuhkan waktu berapa lama kakak dorang kalau merajut? Standar yang seperti apa? Kecil, ukuran kecil, ukuran Oh. HP, Ukuran HP sudah, ukuran HP. ukuran HP itu sampai 1 jam. Iya. Iya. Kalau macam tas-tas normal begitu, ukuran tas-tas yang kayak mana ya? Mungkin yang ukuran normal saja, kayak kita pakai tas Ini ukuran kan biasa. kita buat ini tidak maksudnya tidak duduk satu kali langsung habis karena kita ada layar belanja, ada mungkin keluar sebentar apa begitu. Kalau cepat berapa lah? Kalau yang begini cepat ya 1 hari lah. Satu hari Bisa dapat lagi, satu hari bisa dapat berapa hasil? bisa 2. Bisa 2 ya. Ya. Kalau kita fokus betul, kalau Fokus memang betul ya. pesanan-pesanannya Iya. kita fokus. Kalau yang kecil-kecil begini bisa banyak bisa ya. banyak. Ah. Bisa banyak kalau fokus sekali 2 hari kita bisa dapat 15, 20 ya. Iya, Kita tantangan terberat itu Iya. kan dari kemarin dari korem. Dari korem. Kasih waktu 50 pitch 2 hari 2 hari. Itu apa? Tas noken. kulit kayu Kulit kayu ukuran HP. HP. Ukuran HP. Jadi Itu pernah terjadi 50 pitch Buah peach Buah, ya, ya. pieces ya, peach ya. Mama baru jadi. Jadi Itu lembur. Dalam waktu berapa hari itu? 2 hari harus 2 hari tapi tidak sampai dengan ini secepatan. Tapi itu tantangan berat. itu Oh, tolak terus mungkin tolak ya. Artinya ini juga Iya. peluang untuk membangun branding. Iya. ya Yang kedua juga peluang untuk mendapat relasi Iya. dan juga kebanggaan sendiri karena bisa dipakai oleh beberapa instansi. Salah satunya mungkin kayak
Forum ya, instansi besar ya, dan itu bisa menjadi rekomendasi juga untuk yang lainnya begitu ya kakak ya. Iya. Baik. Nah, apa yang paling kakak dong jaga dari setiap produksi, baik mungkin mahkota, tas, atau mungkin kalung, yang paling kakak dong jaga nih kualitas seperti apa? Seperti ini, kerapian, Oke. terus kebersihan. Karena kita ini kan di pinggir pas jalan. Oke, betul ya. Harus teliti dia baik. Ketelitian yang kita harus Perlu. perhatikan terus. Kalau ada sedikit salah cepat, kalau ada sedikit rusak cepat diperbaiki. Semua. Jadi setiap kita buka kita perhatikan satu persatu. Jadi buka begini kita perhatikan semua mata jalan semua rapi, terus hitungnya harus hitung. Saya dengan Ade selalu ada kepercayaan, bahwa kepercayaan yang tersendiri dan itu khusus. Dan orang yang menjaga, mereka tidak tahu kalau kami sedang bangun kepercayaan. Kadang yang pemilik, dia tahu persis. Kadang saya ini suka lupa karena banyak pekerjaan. Nanti koreksi di buku karena kita pakai catatan. Setiap barang keluar, barang masuk, kita selalu pakai catatan. Artinya ini juga tergolong banyak ya, jangan sampai Jadi kalau ada dari itu salah catatan ya. Kakak ini bagaimana, ada di mana? Oh iya. Jadi kepercayaan itu sangat penting sekali. Apalagi dia yang pemilik, saya datang bantu dia. Harus jaga kepercayaan. Berarti yang kelola Pondok Noken Ivon ini ada berapa orang? Berdua saja atau ada orang-orang lain lagi? Ada lagi ya. Ada laki. Terus karena ini kan di pinggir jalan, takut orang bobol dia. Karena itu sudah lah. pernah orang bobol. Jadi ada orang tidur dalam, ada yang tidur dalam jaga. Tapi kalau yang macam cari-cari dia barang ini ada. Sama. Kita jalan cari. Kerja sama. Karena kalau barang sebelum habis kita sudah keluar cepat. Karena kakak dong harus beli sendiri ya, karena memilih sesuai dengan Pilih sendiri. bahan yang di kualitas bahan. Kalau suruh orang yang cari kadang-kadang mungkin tidak cocok. Sesuai karena memang dia tidak tahu buat, dia tidak tahu pohon, mungkin dia bisa tahu, Tapi, ya. umuran pohonnya itu, Terus cara pengambilannya. Prosesnya. proses Paling jauh pengambilan itu kakak dong dapat barang beli bahan dari mana? Paling jauh. sampai di kuel, Selain koin, sampai Kaliki juga ini, Kaliki juga, luar biasa. gitu sampai Kaliki juga Jalan di kita jalan. Makanya kamu yang ada nonton jangan pernah mengeluh kenapa Noken itu mahal. Iya. Karena dia tuh istimewa. Pemilihan bahannya saja sudah istimewa, itu baru pemilihan. Belum lagi pergi ambil depo bahan, karena bahan-bahan ini tidak ada di kota. Betul tidak? Itu mungkin yang menjadi kerinduan kakak orang ya. Kadang kan mungkin dong suka bilang kenapa Kadang orang belanja. mungkin kenapa harga lebih mahal daripada tas-tas biasa. Itu apa yang mungkin kakak dong bilang? Belanjanya tuh ukuran HP, kami bilang 250, langsung dapat jalan. Saya sebagai yang takutnya, yang bertanggung jawab, yang saya buat, bahan pikir apa bilang, biasa bilang begini, kok kira barang ini gampang-gampang, jadi kalau kau bisa rajut sendiri, sudah cari bahan sendiri. Itu dalam arti bukan emosi juga, tidak. Ya. Orang yang belanja itu harus tahu menghargai ini bahan dari produksi dengan mesin atau tangan. Manual. Ini apa? Bahan-bahannya dapat dari mana? Ya. Bahan-bahan itu tidak tahu, hanya tahu saya ingin itu, jadi cukup kau datang tanya dan beli. Atau kalau tidak mau beli, ya terima kasih. Pertanyaan dan sapaan harus. Iya kan, karena sering kali kan mungkin kakak dong pengalaman juga, mungkin orang cerai jadi beli itu karena ekspektasi mereka nih barang Noken kecil tapi kok tidak murah mungkin seperti itu. Kakak orang itu Kadang bahasanya pada kami, wah barangnya kecil sekali baru terlalu mahal. Lalu saya yang selalu jawab, karena saya yang biasa bantu ada jaga, bilang sudah nanti kalau terlalu mahal cari tempat lain kalau bisa dapat. Tapi saya rasa ini juga tantangan perasaan ya. Iya. Tidak hanya kakak orang yang ada di Pondok Ivon, tapi mungkin rata-rata perajut-perajut lain juga mungkin punya tantangan yang sama. Kita buat sendiri, kita juga macam rasa tuh dia tidak menghargai. Siap. Dia tahu sih kita sudah siapkan sih, kalau kamu beli ya kamu cantik. Biasa kadang saya bicara begini, kalau saya bilang kalau mau cantik itu mahal, karena cantik itu mahal. Begitu. Baik. Kalau seperti itu buat sendiri. Kadang banyak orang datang belanja tapi bilang terlalu mahal, Kak. Iya, kalau terlalu mahal buat sendiri karena
semuanya nih butuh proses. Oh, Terus kita pergi ke hutan, kita semua tuh butuh uang. betul. Uang bensin. Betul. Sebentar kita ke sana, apalagi kita harus bayar dusun. Kalau bikin bukan kita ke dusun, kita bayar dusun. Baru kita bikin. Karena kadang-kadang bukan pergi hanya membeli barang, Iya. dia punya lahan saja, tapi banyak pengeluaran-pengeluaran Iya. terduga lainnya ya, Kak, untuk dapat itu baru bahan. Belum lagi waktu, kesabaran, tenaga, apa yang dikorbankan, apa yang ditinggalkan, keluarga mungkin harus ditinggalkan demi hasil produksi ya. Iya, karena semuanya tidak gratis. Oke. Kalau punya hutan sendiri, memang hutan Papua kami punya sendiri, tapi kita punya Betul. tuan. Betul. Tempatnya ada. Betul. Kalau saya orang Marin, saya bisa ambil mungkin bebasnya di Sapukaliki. Kampung Betul. saya bisa ambil sendiri, tapi bukan bebas juga. Orang yang mengantar kita ke hutan, karena Betul. kita selama di kota, antar itu kita harus kasih keluar duit. Karena kita menghargai orang, dia cari Iya. uang. Betul ya, dia cari uang Mereka nggak nunggu antar, cara ya. bantu sampai di sana proses apa semua mereka bantu sampai kita ke sana, sampai bahkan kita pulang ke kota. Jadi memang pengeluaran kita kasih keluar cukup. Dan ini kan punya sendiri. Baik. Kecuali ada bantuan-bantuan yang lain dari pemerintah boleh. Itu lagi. Kita kasih keluar semua dari kita pustako sendiri. Lalu untuk pemerintah, saya tegaskan ya, untuk pemerintah itu harus perhatikan yang seperti begini. Ada ini kan dia bisa berbagi dengan saya sebagai apa orang asli, perempuan asli, ini perempuan Marin. Sedangkan pemerintah tuh perhatikan itu yang lain, yang kebutuhannya itu bukan untuk belanja bahan, belanja yang lain untuk dipenuhi juga punya penduduk, tidak, belanja kebutuhan rumah tangga. Kan tujuannya kasih 30 juta, bahkan sekarang kan 15 sampai 30 juta dikasih bantuan. Ambil orang punya barang, tak orang bisa datang mungkin pencuri kita foto di sini baru pergi ke sana bilang ini dia punya tempat, tapi tanpa pemerintah mungkin turun lapangan dikasih keluar duit tidak ada apa-apa, tidak ada aktif. Itu salah, tidak boleh. Harus datang seperti begini, datang wawancara komunikasi dengan kami dan bukti-bukti apa data-data lengkap dari izin, mulai dari izin KTP dan segala macam ambil dari kami. Jadi kasih bantuan karena kami ini memberkati banyak orang. Kalau misalnya kita tidak jual yang nasional bahkan internasional di sini, baru yang datang pengunjung dapat beli di mana? Tidak bisa beli yang khusus karena itu dilarang ketat. Betul, Gitu. betul. Jadi pemerintah harus perhatikan itu. Dan saya sendiri tidak pernah dapat bantuan, ada juga tidak pernah dapat bantuan. Makanya tadi saya tegaskan bahwa kalau mau datang wawancara kita, ada kami punya rekening, ada atau tidak, kita bukan bodoh. Begitu. Dan itu ada tidak pernah terima orang. Bahkan kemarin saya datang terlambat. Makanya hari ini saya bilang, kemarin saya bilang, oh ada besok tidak datang. Ini saya harus bicara dan harus pemerintah tuh dengar. Jadi jangan besok itu Harkosa punya ini ada teman suara. Begitu. Artinya ini bagian dari suara hati Kakak Dora, Iya, bagaimana begitu. Butuh perhatian yang Iya, butuh serius perhatian. juga ya, tidak dimanfaatkan. Begitu. Mungkin seperti itu ya Kak Milka ya. Iya, kita juga kan bantu orang di kampung dengan cara Membeli ini, iya. dibeli kayak begini. Bukan beli juga, kami pergi sama-sama dengan mereka, kan kita pakai butuh uang untuk mereka antar bayar dusun, untuk mereka juga butuh uang, kami juga butuh untuk jalan ke sana. Uang dari mana? Ini Putaran- swadaya. putaran ekonomi Iya, seperti itu. putaran ekonomi bagaimana? Kita juga kan bayar pajak, begitu. Oke, betul. Pajak pemerintah kan kita juga bayar, tidak mungkin kita tidak bayar. Kita tahu diri. Siap. Luar Orang kan semua punya izin. Karena kebanyakan Ya, silakan, Kakak, kalau tambah. produk kayak contoh mahkota kepala, KPU provinsi diambil untuk contoh seperti motor debat, pajak kan sama bayar dari KPU langsung mereka bayar. Itu contoh ya. Iya contoh. Iya. kayak gitu. Artinya perhatian itu banyak cara ya. Iya. Bagaimana meringankan dalam hal kalau kita meringankan sebuah pelaku usaha, maka kita pun juga sudah mendukung ya. Saling mengerti saya. Yang penting Iya. budaya jalan lancar, untung sama-sama, tidak ada saling memanfaatkan ya, tetapi saling mendukung dengan kita punya bidang masing-masing. Banyak hal yang sudah Kakak sampaikan dari curhat lah, Iya. tantangan lah, ya kan. Iya. Ini menjadi suara hati yang mungkin bisa menjadi sebuah gambaran untuk semua yang lagi menyaksikan ya di podcast kita RRI Merauke. Kakak mungkin terakhir, Kakak udah ingin menyampaikan apa pesan atau harapan atau ajakan untuk bagaimana, ayo kita sama-sama mendukung melestarikan budaya ini, atau mungkin pesan buat perempuan-perempuan Papua di sana juga yang mungkin hobi-hobi merajut kayak Kakak Dorang, atau mungkin ingin seperti Kakak Dorang punya usaha kayak begini, silakan. Ya, kalau dari saya itu Kita dulu ya. untuk perempuan-perempuan Papua di luar sana harus semangat. Semangat itu mulai dari diri sendiri. Betul. Terus harus percaya diri kalau saya itu bisa. Ketika kita lihat teman lain bisa, kita juga pun bisa. Betul. Jangan cemburu sosial itu buang.
Karena cemburu itu tidak bisa membawa kita kepada keberhasilan yang baik. Kita tidak bisa jadi sukses. Seseorang yang mau sukses itu dia harus dari dirinya sendiri. Jadi tidak usah duduk bicara banyak. Mari kita rajut noke. Itu lagi, terus Cari banyak bahan. bicara, langsung Bahan semua banyak. Tuhan sudah ciptakan. Jangan banyak- Alam ini luas. Ada pisang punya itu. Lagi. Serat-serat itu caranya bagaimana? Belajar. Semua tuh butuh belajar. Kalau tidak belajar itu tidak bisa, otak mati. Itu lagi. Jangan duduk saja begitu. Kita iri hati dengan orang. Nanti apalagi kita mau iri hati dengan kita ke saudara Nusantara itu tidak bisa. Betul. Itu ya konek karena mereka datang itu ke sini karena bukan kita yang panggil orang, tapi Tuhan yang mau mereka ke sini. Jadi tidak usah pakai tolak. Kita mengucap syukur dan jalan dengan apa yang ada. Iya, itu untuk aku saudara-saudara perempuan yang lain, khususnya perempuan Marin. Dan jangan tolak-tolak kita, aku saudara perempuan yang datang dari luar sana, datang ke sini, usaha di sini, stop sudah. Dan datang juga jadi berkah. Dan tahu duluan belajar kita di sini. Jadi untuk saya sendiri, terima kasih banyak untuk Ade Ivon sudah bergabung, sudah terima saya, sudah buka pikiran, begitu. Buka saya pikiran untuk saya juga bisa memberkati saya punya saudara-saudara yang lain, khususnya perempuan Papua Selatan, keluarga, anak-anak, semuanya. Remaja putri pun harus belajar dari sekarang. Karena kesuksesan itu datang dari diri sendiri. Artinya kalau Kak Milka sudah belajar ya Kak Ivon, Kak Milka juga pasti akan mau ajarkan juga buat saudara-saudara lain sehingga semakin banyak orang yang mengetahui dan mampu melestarikan budaya apapun itu, baik noken ataupun juga kerajinan lainnya ya Kak Milka ya. Yang lain kita jaga kita punya budaya. Baik. Apa yang Tuhan berikan untuk kita itu kita punya. Apa yang Tuhan berikan untuk orang lain, suku lain itu mereka punya. Jadilah diri sendiri. Jaga diri Baik. sebagai perempuan Papua. Asik. Perempuan Papua hebat. Terus lagi namuk-namuk kayak namuk Milka nih. Oke, baik. Kalau Kak Ivon apa nih Kak Ivon? Mungkin harapan, pesan yang sedang menyaksikan acara kita sebagai closing statement di podcast ini? Harapan saya untuk ke depannya itu kalau mau sukses itu sabar, setia, dan jujur. Sabar, setia, jujur. Ya. Tekun dalam segala hal. Bayangkan Kak Ivon saya bisa membangun. Bicara banyak itu saya. Iya, jangan banyak bicara tapi kalau bisa banyak bikin, banyak kerja. Betul tidak ya? Banyak buat. Karena kita sudah belajar bagaimana Kak Ivon juga membutuhkan usaha 10 tahun. Jangan lihat yang sekarang, tapi lihat bagaimana 10 tahun yang dulu, 5 tahun yang dulu itu berproses terus sampai bisa ada sampai kita mau bilang mungkin sudah sebanyak ini hasilnya sebesar ini dan dikenal oleh berbagai orang. Mungkin seperti itu ya Kak Ivon ya. Kalau Kak Ivon bisa, Kak Milka bisa, kamu orang di luar sana juga bisa. Dalam hal keterampilan ataupun juga menjaga identitas budaya yang kita miliki ya, baik budaya Papua atau budaya-budaya apa saja yang dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Lanjut sudah ya kayaknya ya, karena kakak kayaknya pekerjaan banyak ini, jadi kita ucapkan terima kasih buat Kak Ivon Patwa dan juga Kak Milka Balagaise. Sukses buat kakak berdua. Semoga podcast kita ini bermanfaat, bisa memberikan sebuah informasi, sosialisasi dan ajakan kesadaran untuk menjaga kita punya budaya. Kalau kamu tidak bisa buat noken, minimal kamu bisa membeli noken ataupun produk lainnya. Bagian dari kita juga melestarikan budaya Papua kita ataupun juga budaya yang ada di Papua Selatan secara khusus. Sukses buat Kak Ivon dan juga Kak Milka. Dan akhirnya sampai di sini dulu untuk obrolan podcast kita, yaitu melestarikan budaya melalui UMKM podcast RRI Oke, kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih dan saya Frankie Wahel, sampai jumpa.